Ya, ini adalah kita sebut sebagai Komsel akhir tahun. Ya, boleh juga disebut Komsel Natal. Saya menyebutnya akhir tahun. Setelah ini kita 2 minggu ke depan, 21, 28 kita libur dulu. Nanti kita belajar firman Tuhan lagi di awal Januari, hari Minggu tanggal 4. Ya, eh, hari ini ya, agak sedikit beda. Kita mencoba untuk membuat suasana Natal dan juga refleksi di akhir tahun. Silakan Kak Sinta membuka acara. Eh, Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai pada hari ini, kita pujikan satu lagu. Kita nyanyi lagu Terhubung. Bisa semua ya? Nih ada PPT-nya udah disiapin. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita mau pujikan Terhubung. Satu, dua, tiga. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu melayakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu mendekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Dipersilakan Pak Oki untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi siang hari ini Tuhan. Mau belajar firman-Mu, kami mau sharing bersama, kami mau ada dalam situasi yang menjelang untuk kami memperingati kelahiran-Mu dan kami akan akhiri tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu. Sepanjang tahun ini kami boleh belajar firman-Mu, kiranya jadi manfaat yang baik bagi setiap kami, anak-anak muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara ini. Amin. Ya, sebentar. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan dengan sharing dari setiap kita, khususnya kalian bertiga. Yang pertama yang sampaikan nanti, sampaikan nama kalian, kemudian kita akan sharing
kebaikan Tuhan apa yang menurut kalian sangat berkesan di tahun ini? Artinya kalian mengalami kebaikan Tuhan apa yang dalam tahun ini menurut kalian benar-benar berkesan bahwa ada hal baik yang kalian alami tahun ini. Tentu ada banyak hal baik, tapi satu saja, mungkin satu atau dua bisa disampaikan. Sama seperti setiap minggu kita juga belajar untuk kesaksian hal baik yang kita alami setiap minggu dalam setiap hari-hari kita. Nah, kali ini temukan satu kebaikan Tuhan menurut kalian sangat berkesan bagi kalian. Dan juga hal berikutnya adalah selain kebaikan Tuhan juga menurut kalian situasi apa yang tidak menyenangkan atau mungkin mengalami kegagalan yang pernah kalian alami di tahun 2025 ini. Tentunya 2025 ini tidak hanya hal yang baik kita alami, bisa jadi ada hal yang pahit, yang mengecewakan, hal yang tidak menyenangkan. Itu bisa kita bagikan. Dan nanti yang terakhir yaitu harapan kalian untuk tahun ke depan 2026, apa yang kalian kalian rindukan terjadi dalam diri kalian. Saya awali dari saya sebagai contoh. Eh, yang pertama, saya bersyukur ya kita itu bisa akhirnya belajar firman Tuhan. Bukan kebetulan Tuhan yang pertemukan. Kan sampai saat ini, akhir tahun 2025 ini, ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita belajar firman Tuhan, baik komsel ini maupun saat teduh setiap hari. Dan uniknya, yang Tuhan bawa itu adalah satu anak-anak dengan kondisi eh, orang tua yang dengan tidak keberuntungan orang tua, artinya ada yang orang tuanya tidak komplit. Tuhan bawa untuk kami bina. Ada yang tidak punya papa, ada yang tidak punya mama, dan kita belajar firman Tuhan yang sama-sama. Itu keunikan yang pertama bahwa Tuhan bawa saya untuk melayani anak-anak yang dalam kondisi secara keluarga tidak terlalu beruntung. Artinya kan tidak komplit orang. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah uniknya, yang saya layani kebanyakan anak-anak Batak. Nah, di depan saya ini adalah anak-anak Batak semua. Niko, Nelva, Sinta, nah, dari Batak semua. Nah, yang lain sih ada juga dari Batak. Itu juga dari Batak, Simanjuntak. Kalau Nelva Niko, apa marganya? Ikut marga siapa? Buta gaul, Pak. Buta Galung. Iya, Nelva. Buta gaul, Pak. Buta Galung. Oh, buat papa. Pak. Nah, kalau Kak Sinta ini Panjaitan. Iya, benar Sinta. Panjaitan yang gituan. Ya, tidak. Ya, betulan itu. Yang saya sampaikan bahwa yang pertama, eh, ada situasi-situasi yang menurut saya kurang menyenangkan, menurut saya kurang baik secara manusia yang dia alami adalah ketika menjelang akhir tahun 2025 ini, kami harus menghadapi kenyataan bahwa kami harus meninggalkan rumah yang saya tempati, yang kami tempati sekian tahun. Kalau saya menempati rumah tersebut sudah 20 tahun, sejak 2005. Tapi eh, oleh karena satu situasi yang tidak bisa saya hindari, saya harus meninggalkan rumah tersebut. Karena rumah itu milik kakak saya. Dan ada pada satu titik bahwa saya harus meninggalkan rumah itu. Karena itu rumah dia dan dia merasa bahwa itu haknya dia. Saya tidak boleh berlama-lama di situ juga. Nah, ada situasi konflik sedikit, tapi juga akhirnya menyadari bahwa itu bukan rumah saya. Itu bukan tempat untuk tinggal, bukan tempat tinggal atas nama saya. Semua akan serba salah. Kalau saya berlama-lama di situ, nanti juga jadi serba salah. Akhirnya, akhir November kami meninggalkan rumah itu. Banyak kenangan di rumah tersebut. Banyak situasi-situasi yang eh, kami dapatkan di rumah itu. Banyak kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit apapun di rumah tersebut yang harus kami tinggalkan. Ya, puji Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Akhirnya kami dapat tempat yang memang lebih kecil. Kami ngekos. Ketika kami kos, semua serba tidak siap.
keuangan terutama. Karena kan ketika kos harus bayar di depan. Terus juga saya harus menyelesaikan keuangan pembayaran di rumah sebelumnya kan masih ada pembayaran bulanan listrik, air, wifi ya itu. Jadi pengeluaran double. Tiap situan sampai sekarang saat ini semua tersedia. Itu yang saya alami bahwa ternyata di penghujung tahun ini ada situasi yang menurut saya eh, mungkin pahit, mungkin tidak menyenangkan, tapi juga ada pertolongan Tuhan bahwa kami diberi tempat yang sekarang lebih nyaman. Tempat yang lebih kecil tapi lebih tenang, lebih enak. Bahkan kosnya ini kami ada tempat yang pojok, jadi tidak dilewati orang. Ya, intinya sudah lebih tenang lah untuk segala sesuatunya. Walaupun rumah yang sebelumnya banyak kenangan harus kami tinggalkan. Harapan saya ke depan adalah bahwa di tahun 2026 eh, Tuhan masih pakai saya untuk melayani Tuhan dalam kondisi apa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai sharing saya, kesaksian saya di tahun 2025 ini. Saya terus di setiap sesi kita belajar firman Tuhan, bukankah saya juga terus sering kali mengajarkan untuk kita tetap setia pada Tuhan dalam kondisi apapun. Kondisi paling sulit, sesulit apapun, tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Yang sering kali kita pelajari sejak. Oke, sekarang Niko, coba kamu belajar sharing. Sebutkan namamu di awal, kemudian kebaikan Tuhan apa yang kamu alami sebagai sesuatu yang berkesan di tahun ini, kemudian situasi apa yang menurut kamu ada peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan, atau kegagalan, atau kekurangan di tahun ini. Dan terakhir harapanmu untuk tahun depan. Silakan. Nih. Nama saya Niko Rado Septiano. Kebaikan Tuhan di tahun ini yang pasti pertama masih diberi kesehatan dan panjang umur sampai sekarang. Terus yang kedua mungkin kelancaran di dalam hidup, pastinya di dalam akademi juga belajar, terus menyerap materi, masih diberi kelancaran oleh Tuhan gitu. Masih mampu lah mengikuti pelajaran. Terus kalau kegagalan tahun ini eh, mungkin ada mapel lain yang di luar kemampuan Niko yang nilainya kurang. Terus yang kedua penurunan ranking pasnya dari kelas 10 ke kelas 11 ke kelas 12 karena banyak persaingan itu Kak. Puji Tuhan. Dan situasi-situasi baik yang kamu tetap alami, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan, dan sebagainya, juga tentu di dalam situasi-situasi baik, Tuhan kadang Tuhan juga izinkan ada hal yang kurang menyenangkan dialami, ya dalam akademikmu sempat menurun, perbaiki terus, masih ada kesempatan di semester yang genap, dan tentu itu bukan yang satu-satunya yang utama, yang paling penting adalah kamu bisa menyelesaikan di kelas 12 dengan sebaik mungkin. Ya, kurang beberapa bulan kalian akan meninggalkan kelas 12. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Niko, untuk sharing kesaksian tentang kebaikan Tuhan sepanjang 2025. Nelva, silakan menyambung. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelva. Kebaikan Tuhan di tahun ini pastinya banyak sekali ya. Terutama puji Tuhan karena bisa melewati tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Terus Tuhan juga selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan dalam situasi apapun. Contohnya seperti kayak waktu zaman-zaman kemarin akhir-akhir mau belajar katekisasi CD, di mana itu butuh banyak pengeluaran waktu itu. Tapi puji Tuhannya, Tuhan mencukupi segala kebutuhannya itu lebih dari apa yang kita kira gitu.
Terus untuk situasi yang kurang menyenangkan di tahun ini pastinya kan waktu kemarin kondisi kesehatan papa yang menurun, apalagi waktu itu papa pulang di hari ulang tahun aku, masuk rumah sakitnya juga pas banget di hari ulang tahun itu, dan itu cukup eh, sangat sedih waktu itu. Terus pas papa pulang dari rumah sakit, ternyata disambung lagi abang sakit dan harus dirawat juga di rumah sakit. Itu sih, Pak. Ya, puji Tuhan. Di tahun 2025 ini kalian pertengahan tahun ya, kalian sempat CD 2000, tahun bulan Juli ya, Nelva, seingat saya, Iya, Pak, Juli. Juli ya. Dan memang butuh biaya banyak karena untuk acara-acara tersebut. Tapi puji Tuhan karena memang harus menanggung dua anak sekaligus yang CD. Tapi ya puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, satu persatu terselesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Kalian bisa menyelesaikan CD dengan lancar. Dan juga ya saya mendengar apa kalian sakit sampai sempat eh, pingsan atau gimana di bandara itu. Sempat pingsan ya atau gimana? Iya. Belum sempat sih pingsan, Pak. Cuman udah nggak kuat eh, jalan. Tapi waktu itu puji Tuhannya Papa mampu gitu sampai di terminal gitu. Langsung abang jemput waktu itu. Oh, itu. Jika pangan dari luar pulau, dari Kalimantan ya? Iya, nih, Pak. Iya, Pak, dari Kalimantan. Terus jika karena kondisi kesehatan kurang baik, kemudian pulang, ternyata di bandara sempat sedikit drop dan kemudian langsung masuk rumah sakit di bertepatan di hari ulang tahun Niko dan Elva. Niko dan Elva ini saudara kembar, sekalipun cowok dan cewek. Gitu. Tapi puji Tuhan, sekalipun situasi tidak menyenangkan, kelihatannya tidak baik, apalagi papa belum begitu baik, ternyata abangnya gantian yang masuk rumah sakit selama sekian hari. Tapi sekalipun begitu, Tuhan tetap akan pembelaan, pemeliharaan, pertolongan. Kalian bisa melihat di masa-masa sulit ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang turun. Walaupun kelihatannya ya melelahkan juga, terutama mama kalian yang harus pontang-panting ke sana kemari. Puji Tuhan, eh, satu persatu Tuhan selesaikan. Karena ketika kalian tidak kehilangan pengharapan pada Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kasih. Kak Sinta, silakan. Ini Kak Sinta ini yang legend, ya. Ini yang banyak membantu saya untuk berbagai keperluan kalian. Silakan Kak Sinta, berbagi kesaksian buat kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Sinta. Untuk kebaikan Tuhan tahun ini pastinya banyak sekali. Cuman yang paling saya rasain mungkin di pekerjaan karena kan dilakuin tiap hari. Yang tahun lalu saya ngerasa mungkin masih belum diterima, gerak dikit dikritik, salah sana sini gitu. Terus tahun ini lebih lancar, lebih udah lebih deket, terus udah lebih baik pokoknya. Jadi pekerjaan juga akhirnya bisa jalan dengan baik. Kalau untuk lebih ke kekecewaan tahun ini, mungkin yang abang saya itu tiba-tiba bikin gebrakan punya anak, terus mama juga sempat sakit. Itu cuman itu juga jadi bukti kebaikan Tuhan, semuanya bisa diatasi, bisa ada sampai saat ini, semuanya udah terselesaikan gitu. Buat harapan untuk tahun depan pastinya semuanya berjalan baik, terus mungkin lebih
lebih dekat lagi sama Tuhan. Oh, sama ini mungkin akhir-akhir ini ada juga gesekan di pelayanan. Mungkin tahun depan jadi lebih baik lagi, lebih bisa lebih bisa bertanggung jawab. Terima kasih. Apa target menikah juga tahun depan, Sinta? Ya, Pak? Target menikah juga tahun depan? Enggak, Pak. Oh, Enggak, belum. Pak. Sih. Nelva tadi belum ada ini harapan untuk tahun ke depan. Oh iya. Apa harapan? Eh, untuk harapan tahun depan sih pastinya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan semuanya selama di masa di akhir sekolah bisa masuk perguruan tinggi negeri di Oh, jurusan yang diinginkan. Itu aja puji sih, Tuhan. Pak. Apa lagi? Apa? Juga apa? Sudah. Udah lagi diinginkan, Pak. Oh iya. Niko tadi sudah. Apa harapannya? Belum ya? Belum, Pak. Oh iya, apa harapanmu untuk tahun ke depan? Harapan tahun depan semoga ya sukses lah UTBK ya tahun depan. SNBT Oh, sukses. juga ini mau ingin masuk perguruan tinggi negeri juga. Iya. Oke, puji Tuhan. Iya, bersama kita sudah bergabung Tessa. Halo Tessa, perlihatkan dirimu. Bisa? Nah, Bisa, Pak, benar. nah, kamera terbalik. Benar. Gimana muternya? Nah, Tessa ini kita kebetulan masih masuk di sesi sharing. Sharingnya, Oh ya, iya, sharingnya ini yang lain sudah. Sharingnya yang pertama kenalkan dirimu, kemudian sampaikan nama. Terus yang kedua ceritakan kebaikan Tuhan apa yang kamu alami di tahun ini yang menurutmu paling berkesan, kebaikan Tuhan yang menurutmu paling berkesan selama 2025 ini. Karena pasti ada banyak kebaikan Tuhan yang kamu alami, tapi satu yang menurutmu sangat berkesan. Kemudian ceritakan juga di tahun ini tentu bukan hanya hal baik, bisa jadi ada situasi tidak menyenangkan atau kegagalan atau hal yang tidak atau yang menurutmu mengecewakan di tahun ini. Silakan ceritakan terus terakhir harapanmu di tahun depan. oh Silakan. ya. Perkenalkan, nama saya Tessa, saya dari Purwokerto. Kesaksian yang benar-benar saya alami di tahun ini, yang ini saya juga nggak nyangka ya. Jadi eh, dari itu tuh setiap saya berdoa, saya punya keinginan, saya pengen beli ada baju, ada intinya keinginan-keinginan yang kebutuhan saya sehari-hari, dan itu harganya saya kalau beli kan biasanya di ini ya di online shop. Nah itu harganya tuh sekitar 100.000 ke atas. Nah saya nggak apa ya nggak kepikiran kalau kira-kira saya bisa nggak ya beli itu dengan uang jajan saya yang mungkin eh, sedikit. Tapi saya tetap berdoa ke Tuhan kayak Tuhan saya pengen beli ini. Tuhan tolong eh, kabulkan. Saya minta ke Tuhan. Saya berdoa eh, 1 bulan 2 bulan, intinya setiap saya mau tidur saya tuh selalu berdoa, saya kepengen ini Tuhan, Tuhan tolong beri. Terus saya nggak nyangka juga kemarin di tanggal berapa ya saya lupa, intinya awal Desember Tuhan mengabulkan dengan harga yang benar-benar murah. Jadi itu misal dari harga 100.000 itu bisa saya bayar cuma 1.000, dan itu saya benar-benar nggak nyangka ya, karena apa ya, saya juga di situ niatnya udah mau menabung, mau
oh aku harus nabung, kalau aku mau beli aku harus nabung ini. Tapi ternyata Tuhan bisa kabulkan dengan harga yang murah sehingga saya bisa dapat semua keinginan-keinginan saya di situ. Beli beli apa itu? Kok murah kok 1.000? Aku beli baju Pak, beli baju karena kan saya sering lari kan, saya suka lari. Saya kepikiran sebenarnya saya udah punya baju lari, tapi ini ada baju lari ini nih. Saya cuma kepikiran eh, beli apa ya, tapi saya di situ nggak ini masih belum belum ada uang buat beli. Tapi saya doa ke Tuhan, Tuhan aku mau ini, tolong Tuhan berikan. Terus puji Tuhan, saya berdoa terus tiap malam, puji Tuhan bisa dikabulkan dengan harga yang murah. Apa kena program 12-12 itu? Bukan Pak, bukan 12-12. Itu sebenarnya program baru, tapi saya juga nggak paham apa. Tapi Iya. Terus apa menurutmu tahun ini yang bagimu adalah hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, situasi mungkin kegagalan atau apa? tahun ini yang saya yang menurut saya gagal itu nilai nilai rapot saya Pak. Jadi saya gimana ya? Kemarin waktu kenaikan kelas, nilai rapot saya itu nggak seperti yang saya bayangkan. Dan itu apa ya? Tidak apa ya di luar ekspektasi saya gitu. Dari rapotan pulang-pulang ibu saya buka apa? Ibu saya ngasih tahu ini rapot kamu segini. Terus saya hitung rata-rata nilainya kok sedikit banget gitu. Di situ saya langsung nangis. Saya nggak pernah nangis gara-gara nilai rapot ya. Tapi setelah saya ngelihat itu, saya di situ bener-bener apa ya nangis. Saya kecewa sama diri saya. Kenapa kok saya nggak bisa mencapai nilai rapot yang apa ya, yang baik, yang bisa di atas apa ya, yang bisa ininya nilai rapot saya itu tidak seperti apa yang saya harapkan. Di situ saya ngerasa, aduh, apa aku kurang belajarnya, apa aku terlalu banyak main HP gitu. Tapi di situ saya nangis ya. Saya mengadu ke Tuhan, nggak? Kenapa ya Tuhan? Apa aku kurang cukup berusaha? Selama ini aku selalu belajar kalau ujian dan lain sebagainya. Tapi kok nilainya nggak seperti yang saya harapkan. Tapi di situ saya diberi semangat oleh ibu saya, teman-teman saya semuanya menyemangati saya sampai akhirnya di kelas 11 ini saya sedang bekerja keras, sedang berusaha bisa mencapai nilai-nilai yang rata-rata nilai yang saya harapkan dan ini nanti tanggal 19 mau rapotan. Jadi saya berharap semoga apa yang sudah saya kerja, apa yang sudah saya lakukan kerja kerasnya bisa ter apa ya besok nilainya bisa bagus. Itu sih Pak kayak apa ya? Saya dapat nilai yang nggak nilai yang nggak saya pengen, tapi Tuhan ngasih saya kesabaran. Kayak nggak tahu gimana, kayak Tuhan apa ya? Tuhan ngasih saya kesabaran, ngasih saya biar saya itu bisa nerima nilai segitu. Puji Tuhan. Harapanmu di tahun berikutnya apa? Tessa, silakan. Harapannya semoga semoga nilainya bisa naik, terus tahun depan bisa lolos, bisa masuk eligible, bisa daftar ke perguruan tinggi dengan jalur beasiswa gitu Pak. Oh, iya. Tessa. Tessa ini masih kelas 11. Ya, Ya, kelas dia 11. 11. Di sini ada Niko dan Elva, mereka kelas 12 di Bekasi. Hmm. Kalau Kak Sinta ini kelas 13. Ya, sudah di atas. Oke, puji Tuhan itu adalah sharing dari kalian semua untuk situasi yang dihadapi sepanjang tahun ini membuktikan bahwa di situasi apapun terburuk, gak enak, yang tidak menyenangkan, Tuhan Yesus tetap hadir bersama dengan kita. Dia selalu ada menjaga kita sehingga kita tetap eh, kuat menghadapi situasi yang ada. Berikutnya Pak Denny untuk menyampaikan firman Tuhan, kami berikan kesempatan awal dengan doa atau langsung firman Tuhan. Silakan Pak Denny. Ya, sebelumnya salam kenal dulu. Shalom. Shalom, Apakah shalom. dengar suara saya?
Aman ya suaranya ya? Kedengeran. Iya, kedengeran, Sinta, Eva. Aman, Pak. Aman. Kedengeran. Terima kasih. Aman, Pak. Ini apakah ada yang tidak ikut? Apa sudah semua? Cuma Nara. Oh, nggak ada. Karena ada acara di sekolah tadi ya. Ya. Ya, nama saya sudah ada di layar, Denny Irawan. Saya temannya Pak Obi, dulu sama-sama bekerja di sekolah. Saya juga masih menjadi guru. Dan hari ini diminta Pak Obi untuk sharing firman Tuhan. Sebenarnya ada yang lebih bisa Kak Cinta sebenarnya. Cuman ya karena apa namanya, Pak Obi mungkin tahu saya beberapa kali tidak menyampaikan firman Tuhan, jadi hari ini diminta untuk sharing. Jadi sama-sama belajar. Sebelum kita sharing firman Tuhan atau saya sharing firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap waktu yang Tuhan sudah atur kami, memberikan waktu kami untuk sharing firman Tuhan dan anak yang Tuhan percayakan kepada Pak Oki hari ini boleh bergabung, dan biarlah Tuhan pimpin memberikan firman Tuhan ini, biarlah apa yang nantinya Mbak Mia sampaikan boleh menjadi berkat buat kami semuanya yang ada di ruangan ini ya Pak. Tuhan dipimpin pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saya tidak menyiapkan PowerPoint, nggak apa-apa ya. Jadi dari firman Tuhan pagi atau siang hari ini saya beri judul Natal sebagai momentum bagi perubahan dalam hidup kita. Setiap tahun menjelang hari Natal, biasanya umat Kristen di seluruh dunia menjadi sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Benar ya? Mulai dari kegiatan yang bersifat kekeluargaan, perayaan di kantor, kalau yang tidak bekerja, atau di gereja, sampai kegiatan yang bersifat keagamaan. Kalau khususnya di gereja, biasanya panitia telah dibentuk 1-2 bulan sebelumnya. Tema sudah ditentukan, program juga acara sudah disusun. Tidak lupa juga dipikirkan bagaimana bentuk dekorasi yang dianggap paling pas biasanya dan paling menarik untuk bisa merefleksikan pesan Natal itu sendiri. Tidak jarang harus melalui berbagai perdebatan. Ada kalanya di beberapa gereja bisa sampai ada perdebatan mengenai dekorasi. Mungkin ada yang ingin pohon Natalnya hidup, atau ada yang pohon Natalnya bersifat artifisial, atau bahkan pohon Natal atau tanpa pohon Natal sama sekali. Bisa juga ada yang seperti itu. Nah, semua itu dilakukan dan terjadi karena semua pihak ingin memberikan dan mendapatkan yang terbaik di masa Natal. Memperingati proses kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pengalaman tersebut menurut selera dan kriteria masing-masing tentu. Dan biasanya setelah semuanya itu selesai dan kita telah melewati masa liburan bahkan tahun baru, maka kita akan masuk kembali kepada kehidupan rutin kita sehari-hari seperti biasa. Pertanyaan klasiknya, jadi pertanyaan klasiknya, apakah ada yang berubah dalam diri dan kehidupan kita setiap kali kita telah melewati masa Natal setiap tahun? Jadi saya ulangi lagi, pertanyaan klasiknya, apakah ada yang berubah dalam diri dan kehidupan kita setiap kali kita telah melewati masa Natal setiap tahunnya? Apakah masa Natal adalah
suatu momen sementara di mana kita sejenak meninggalkan rutinitas kehidupan kita sehari-hari untuk menjalani suatu kehidupan yang berbeda untuk sementara waktu, ataukah masa Natal tersebut adalah suatu momentum yang bisa kita pakai untuk mengubah diri kita seutuhnya, bertahap demi tahap untuk mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 15. Kalau dari segi usia, apakah sejak kecil sudah merayakan Natal semuanya ini? Sudah semua ya? Sudah kecil sejak lahir kan? Kita sejak lahir ya? Boleh interaksi? Halo? Apakah terdengar suara saya? Dengar Pak, cuman kayak ada ya apa gitu. Gitu ya? Gimana? Kayak rada jauh gitu loh Pak. Oh, agak jauh. Gimana ya? Kedengeran cuman suaranya kok jauh banget, kayak jauh banget gitu. Gitu ya. Cuman masih bisa terdengar ya? Atau saya matikan Bluetooth-nya aja ya? Supaya saya bantuan Bluetooth supaya keras gimana? Atau enggak ya? Nggak apa ya, terus ya lanjut ya Pak Alfi ya. Apanya yang dimatikan? Ya, maksud saya ini kan saya pakai Bluetooth supaya terdengar keras di tempat saya. Apakah itu Oh, mengganggu? Saja. tidak tahu, bisa jadi ya. Gimana supaya Jadi ya, suaranya bisa maksimal? Coba. ya. Malah tidak terdengar suaranya. Seperti tadi aja enggak apa-apa. Suaranya enggak terdengar. Halo, Pak Denny. Menghilang suaranya. Halo, Pak Denny. Oh, connecting to audio. Ya. Maaf.
Bagaimana? Ya, nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Oke. Ya. Ya, tadi saya mau tanya, apakah semua teman-teman ini sudah Kristen sejak lahir? Nah, Bagaimana Pak Ogi? satu persatu saja, nah, supaya Apa? supaya tahu menjawabnya. Ada Niko, Sinta, Nerva, Desai. Coba Pak Denny satu persatu saja interaktif. Oh, gitu. Ya, enggak, maksudnya kalau memang sudah Kristen sejak lahir, berarti kan sudah melewati Natal paling tidak belasan tahun sampai ini ya, puluhan tahun kalau cinta ya, sudah 20-an kalau cinta ya. Jadi, maksudnya begini ya, apakah sampai hari ini momen Natal itu masih berkesan atau hanya sekedar kita lewati sebagai Natal tiap tahun. Nah, jadi kalau saya yang saya alami kadang-kala memang Natal-Natal yang sudah saya lewati rasanya rasanya itu yang paling berkesan waktu masih kecil. Jadi berkesannya apa? Biasanya kan anak-anak kecil pasti senangnya kalau dapat hadiah. Ya. Kalau sudah jadi orang tua seperti ini sudah melewati banyak Natal, apalagi sudah momen-momen seperti ini dalam pelayanan kan hampir Desember ini kita merayakan Natal hampir berapa kali. Jadi istilahnya hal-hal yang berkesan sudah berkurang. Jadi, makanya hari ini saya menyampaikan ini supaya kita kembali bahwa Natal kali ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam diri kita masing-masing. Tidak hanya jika kita lewati Natal yang setiap tahun kita lewati. Perubahan yang tentunya sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan kita ya di hidup kita. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan di momen Natal, momentum yang kita bisa ubah di Natal kali ini. Saya pernah mendengar bahwa kita perlu untuk melihat perayaan Natal dalam konteks yang utuh dengan perayaan Paskah, dan bahwa keduanya tidak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya. Natal untuk Paskah, dan Paskah ada untuk menyelesaikan Natal. Natal dan Paskah merupakan perwujudan nyata dari kasih Allah kepada dunia atau manusia, dan merupakan penggenapan dari segala nubuat yang telah ada di kitab Perjanjian Lama. Natal dan Paskah merupakan proses di mana Tuhan turun menjadi sama dengan kita, manusia, dan mengambil alih segala permasalahan dan tanggung jawab dosa kita serta menebus sepenuhnya. Semuanya telah lunas dibayar. Suatu hal yang tidak akan pernah dapat kita manusia lakukan. Seperti Alkitab mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, boleh kalau ada Alkitab di dekatnya bisa dibuka atau saya bacakan aja. Di ayat 8, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memudaratkan. Jadi keselamatan yang kita terima, mungkin Pak Ovi juga sering menyampaikan bahwa di saat konsel juga pasti disampaikan bahwa keselamatan yang kita dapatkan berdasarkan iman, bukan karena kita baik dan berdasarkan kita layak, tapi karena hanya kasih karunia Tuhan. Inilah makna Natal, pengorbanan yang luar biasa, di mana dengan kedatangannya dia telah mengubah hidup kita dari hidup yang berhamba kepada dosa, karena semuanya tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Jadi hidup yang merdeka
di dalam Kristus, di Roma 6. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Di Roma 6 ayat. Jadi memang sudah seharusnya bahwa kita menjadikan hari Natal sebagai momentum bagi perubahan dalam hidup kita ini, dan bukan hanya sekedar perayaan dan bulan keagamaan yang bersifat sementara saja. Karena kalau kita benar-benar telah menerima kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka hal tersebut harus terlihat dan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu Yohanes memberikan tanda perubahan. Ada di kitab 1 Yohanes. Coba dibuka di 1 Yohanes 2, ayat 3-6. Ya, mungkin ini ada beberapa teman-teman. Yang ketiga bisa mulai dari Sinta, ayat keempat nanti Niko, ayat kelimanya Nelva, ayat keenamnya nanti Tessa, ya, panggilannya tadi Tessa. Silahkan, tidak tolong, silakan. 1 Yohanes 2, bisa dibantu ya. 1 Yohanes 2, ayat 3-6. Ini dari Sinta, ayat 3, 4 Niko, 5 Nelva, 6 Tessa. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 3 ya Pak? Ya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan inilah tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih, disambung itu ayat 4. Ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Terima kasih, ayat 5. Ya, Pak. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Terakhir, ayat 6. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Terima kasih, teman-teman. Ya, jadi ini tanda sebagai perubahan dalam hidup kita, bahwa kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan. Ya, tiga tandanya apa? Kalau kita mengenal Allah, ya, jadi kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, keempat, barang siapa berkata atau mengenal Dia, tapi tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta. Jadi bukan saya mengatakan harus cuma Tuhan. Jadi kalau kita bilang kenal Tuhan tapi kita nggak nurut perintahnya, kita disamakan seorang pendusta. Ya, cuma Tuhan yang lain. Bapak sudah dusta siapa ya? Yang bisa jawab? Itu Bapak segala pendusta siapa yang ada yang tahu siapa? Oh iya Pak, Ya, pertanyaannya suara apa saya Pak? yang nggak kedengaran dengan baik ya. Jika saya ulang lagi Iya. di ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita menyampaikan kalau kita kenal Tuhan, tapi kita nggak menuruti perintahnya, kita disamakan dengan seorang pendusta. Dan di ayat firman Tuhan yang lain, Bapak segala dusta itu siapa ya? Maka masih kurang jelas suara saya. Sinta, bisa. Siapa Bapak segala pendusta?
Iblis, Pak. Nah, jadi dalam artian bukan saya menyatakan bahwa yang nggak menuruti perintahnya itu iblis, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan kita bisa makan seperti seorang penusta, dan bapak dari itu ya tadi yang disampaikan kita ya. Dan yang kelima, tetapi barang siapa mengikuti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dan yang keenam tadi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, yang terakhir ini, coba kita buka di Galatia 5, ayat 16 sampai 26. Ketemu ayatnya, Galatia 5, ayat 16 sampai 26. Itu ya, kita bacakan aja. Galatia 5, ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Nah, itu ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bukan tetapi, kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kebencian, kemabukan, pesta-pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Dan siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menyakiti. Jadi yang saya garis bawahi atau yang menjadi ayat yang saya bagikan sebagai ayat emasnya di ayat 18. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin. Jadi kadang setiap kita, bukan kadang ya, setiap kita ini, saya secara pribadi, juga semuanya lah punya hal-hal dalam diri kita yang seringkali mungkin kita jatuh berulang-ulang. Ya, yang mengetahui secara pribadi bisa mengoreksi diri pribadi masing-masing. Jadi kadang ingin kita melakukan hal yang baik, tapi yang nggak baik itu sering kita lakukan. Rasanya susah sekali lepas. Nah, dilihat ini saya dapat berkah ternyata selama ini kenapa saya terus jatuh itu karena saya nggak mau dipimpin. Dilihat ini rasanya ini sudah lama sekali, tetapi kenapa baru kali ini ya? Mungkin karena diri kita yang memang seringkali kita membaca hanya sekedar membaca, berarti tidak melakukannya tadi seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi. Kita sebagai anak Tuhan tidak kenal Tuhan, tapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang nggak bisa kita kerjakan sepenuhnya.
Salah satunya lewat kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau kita mau kita kenal Tuhan, kita ya harus mau dipimpin. Kalau kita nggak mau dipimpin, jangan pernah berharap kelemahan-kelemahan kita kan bisa kita bereskan. Nanti akan setiap tahun akan terulang terus dan akhirnya momentum Natal itu bisa terlewatkan dengan kekalahan, demi kekalahan. Jadi setiap tahun kita akan pernah bisa memberikan kasih yang indah buat Tuhan. Walaupun tiap tahun memang harus ada yang baik dari kita. Karena yang ulang tahun kan Tuhan. Dan kita sebenarnya yang terima kasih. Kita yang sebenarnya harus memberikan kasih. Tapi selama ini kan sebagai tradisi di Natal banyak yang tukar kasih, banyak yang terima kasih, ya udahlah. Tapi sebenarnya kita yang sebenarnya memberikan kasih yang terbaik buat Tuhan. Seperti orang majlis dan para gembala yang hadir waktu Tuhan lahir. Jadi di momen Natal ini apa sebenarnya yang bisa kita berikan bagian dari kita apa yang selama ini masih kita alami kesalahan, kita bereskan mulai hari ini atau di saat momen Natal ini kita berikan kasih yang terindah buat Tuhan. Syaratnya di ayat 18. Tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin, kalau kita nggak mau dipimpin tidak akan pernah bisa. Kuat apapun diri kita, kalau kita nggak mau dipimpin ya akan pernah bisa menang melawan kelemahan kita. Ya, penguasaan diri. Gampangannya sini gampangannya. Waktu kalian kebagian, pernah atau mengalami sendiri, kalian hanya sibuk dengan HP. Ya, saya secara pribadi juga kadang kalau kebagian sering mendapati datang kebagian, tapi yang dilihat hatinya, sepanjang kebagian hatinya dilihat saja. Terus buat apa waktu yang diberikan hari Minggu atau kebagian lain? Hanya hatinya aja yang dilihat. Jadi ada bagian dari sebuah positif yang tidak bisa dikerjakan atau tidak berbuat, yaitu penguasaan. Itu hal yang betul sebenarnya. Masih banyak hal yang lebih dalam yang kita kendalikan. Kita hidup kan harus memberikan buah. Kalau kita nggak berbuah, kita nggak akan dikenal sebagai manusia. Itu aja yang saya boleh perhatikan. Kiranya positif yang akan memberikan, semoga menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan dari Pak Denny yang mengingatkan kita di Natal ini tidak hanya untuk kita ini dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita yang harus memberi diri untuk Tuhan, khususnya dari hidup kita supaya dipimpin oleh Roh. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Denny untuk berkat yang disampaikan. Kita berikutnya masuki sesi mengucapkan selamat Natal, tapi kita akan buat sesuatu yang berbeda pada siang hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengucapkan selamat Natal, tapi kita dedikasikan, kita tujukan khususnya untuk orang tua kita masing-masing. Jadi ketika mengucapkan selamat Natal, bayangkan bahwa di depan kalian adalah orang tua kalian, mungkin mama kalian atau papa kalian, yang hanya tinggal sama mama, bayangkan di depan kalian adalah mama kalian. Ucapkan selamat Natal, bahkan kalau perlu, misalkan ada kata-kata meminta maaf atau mengaku kesalahan selama tahun, sampaikan itu ya, di momen ini. Bisa jadi di hari-hari yang biasa kita tidak sempat menyampaikan. Saya mulai dari saya saja. Sebentar. Oke, jadi ucapkan selamat Natal pada
Orang tua kalian, bayangkan orang tua kalian ada di depan kita. Sampaikan selamat Natal dan juga pada akhirnya kalau ada sesuatu yang kalian harus minta maaf untuk hal-hal yang kalian mungkin selama ini, tahun ini, ada banyak kekurangan, kesalahan, sampaikan di momen ini, di situasi ini. Mungkin orang tua kalian nggak lihat di sini, nggak apa-apa, sampaikan. Seakan-akan beliaunya ada bersama kita. Oke, ya, ini saya ngatur posisi kameranya. Iya, dari saya akan sampaikan orang tua saya kebetulan sudah tidak ada semua. Papa mama saya sudah meninggal dan ketika beliau masih ada, ketika beliau masih ada itu kami juga jarang untuk merayakan Natal karena situasi ekonomi yang kami alami. Jadi dari sini saya menyampaikan selamat Natal buat Papa dan Mama saya di surga. Terima kasih untuk selama ini sudah membawa kami semua anak-anaknya, termasuk saya, untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, meskipun ketika Papa Mama sudah tidak ada, eh, saya belum sempat memberikan yang terbaik dari apa yang saya bisa lakukan sampai saat ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu, ya tentu sebagai seorang anak, saya ada kesalahan-kesalahan juga, membantah juga sering, tidak setuju juga sering, atau mungkin keras ketika disuruh punya alasan apapun. Atau saya kurang bisa, belum bisa menunjukkan keberhasilan. Nah, saya juga minta maaf untuk hal itu, untuk papa mama saya di surga, dan terima kasih untuk kesempatan yang ada boleh jadi anak secara luar biasa sampai saat ini. Meskipun ketika saya mengalami pada titik ini, papa mama saya tidak menyaksikan secara langsung. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan izinkan ketika saya jadi anak. Puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi tentu saya tidak bisa eh, artinya meminta maaf kesalahan selama 2025 karena kan mereka sudah tidak ada. Jadi secara keseluruhan. Tessa tadi terakhir, sekarang Tessa, coba kamu sampaikan hal yang sama. Selamat Natal untuk mamamu atau ibu. Dan kalau ada Iya. sesuatu yang kamu sampaikan, silakan. Bentar, Pak. Ya. Oke. Selamat Natal, Ibu. Semoga Natal bisa menjadi hari yang penuh Bentar, sukacita. Tessa, diulang. Ini gambarmu belum Oh, kelihatan. Nah, iya. silakan. Oh, ya. Selamat Natal, Ibu. Semoga Natal bisa jadi hari yang penuh sukacita untuk Ibu dan terima kasih atas segala yang sudah Ibu lakukan untuk Tessa selama ini. Dan maaf kalau misalnya masih sering gampang marah-marah dan gak bisa ngontrol emosi. Terima kasih, Tessa. Luar biasa, pasti dimaafkan sama Puji Tuhan. Aduh, sering marah-marah. Ya, depannya. Baik. Berikutnya, Nelva, silakan. Sampaikan ucapan Natal untuk Mama seakan-akan Mama ada di depanmu atau Papa ada di depanmu, orang tuamu ada di depan. Silakan, Nelva. Selamat Natal, Mama, Papa. Eh, Semoga di Natal ini menjadi Natal yang terkesan, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Maaf untuk segala kesalahan di tahun ini, di tahun sebelum-sebelumnya. Mungkin Nelva yang eh, susah diatur, banyak melawannya. Dan makasih juga buat semuanya. Makasih karena udah selalu ngusahain yang terbaik. Itu aja, Pak. Luar biasa. Puji Tuhan. Ucapan yang tulus dari seorang Nelva untuk Papa dan Mamanya. Oke, Sinta, silakan. Ucapkan selamat Natal untuk kamu atau ada hal yang disampaikan, silakan.
Bentar Pak, mikir Pak. Tak kira nangis, mikir. Eh, enggak Pak, orangnya di sebelah soalnya Pak. Oh, alah. Ada Tak kira Pak. enggak. Selamat Natal Mama. Semoga Natal tahun ini bisa em, berkesan, kita bisa kumpul sama-sama sama semuanya. Terus semangat jalanin hari-hari sampai ketemu Natal berikutnya. Luar biasa. Ah, terima kasih, Sinta. Malu-malu soalnya mamanya di situ ternyata. Saya kira enggak di situ. Puji Tuhan. Niko, nah ini. Silakan Niko. Sampaikan seakan-akan papa mama ada di depanmu langsung. Ya mungkin juga memang ada di rumah. Silakan Niko nyampaikan. Oke, Pak. Selamat Natal buat Mama Papa. Semoga Natal tahun ini bisa kita semua satu keluarga berkesan dan eh, tidak mudah dilupa. Maafin kok anakmu ini yang konyol, songong, terus ada momen ngebentak juga, banyak ngebantahnya. Maafin, maafin lah. Tahun depan semoga aja bisa berubah. Lebih baik lagi, yang pasti. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Niko. Yaitu adalah hal yang tulus kalian ucapkan, sampaikan. Kita buat sesuatu yang berbeda untuk apa melalui komsel kita ini, yaitu kita mengucapkan selamat Natal untuk orang tua kita karena mereka lah yang selama ini membimbing kita, mendidik kita, membesarkan kita, yang membina kita secara langsung. Jadi sebelum mengucapkan Natal ke orang-orang lain, karena nantinya pasti tanggal 25 akan mengucapkan kepada orang tua, kita sampaikan lebih dulu di sini, khususnya untuk orang tua kita. Ya, syukur yang masih komplit, ada juga yang hanya tinggal bersama mamanya saja. Puji Tuhan, kita sudah menyampaikan uh, ungkapan kita untuk orang tua kita. Terus berikutnya, supaya kita juga ada kesan untuk kita masing-masing, kita akan saling mendoakan untuk eh, pergumulan pribadi kita, untuk sesuatu hal apa yang menurut kalian perlu didoakan, satu saja. Nanti eh, sebentar, Sinta mendoakan Nelva, nanti Nelva mendoakan Tessa, Tessa mendoakan Niko, dan nanti ditutup doa sama Pak Denny. Pak Denny masih bersama kita ya, ditutup doa kita. Sinta mendoakan Nelva, Nelva mendoakan Tessa, Tessa mendoakan Niko. Tapi sebelumnya kita akan tanya satu persatu. Sinta, kira-kira kalau mau didoakan, apa yang menurutmu? Oh, Sinta mendoakan Nelva, Nelva mendoakan Tessa, Tessa mendoakan Niko. Berarti nanti Niko terakhir mendoakan Sinta. Nah, kalau Sinta, kira-kira menurutmu apa yang kamu perlu didoakan? Hmm, ini Pak, apa namanya? Mungkin apa? Nggak apa sih? Nggak ikut
kebiasaan orang lain yang buruk, Pak. Oh, Maksudnya kayak lagi di lingkungan yang nggak baik, terus jadi akhir-akhir ini sering ikut-ikutan. apa? Kebiasaan apa itu? Gosip, gibah. Iya, terus ngeritik orang lain, Pak. Terus marah-marah. Kita berdoa nanti Niko mendoakan Kak Cinta supaya tidak terpengaruh oleh kebiasaan yang salah di sekitar dia, di lingkungannya. Itu tidak terbawa pada situasi-situasi yang buruk yang salah. Kalau Nelva, apa yang kalau mau didoakan apa yang kamu mau didoakan? Mau didoain buat kelancaran dalam setiap kegiatan di akhir kelas 12 ini Pak, dari mulai ujian praktek, nilai-nilai, sama proses masuk perguruan tinggi negeri aja sih Pak, biar lancar semuanya. Supaya dilancarkan untuk menyelesaikan proses di kelas 12 sampai pada Ya. jelang masuk ke tinggi negeri nantinya semua tes dan persiapan-persiapan. Biasanya Januari ya ujian praktek ya. Atau sudah belum ya Januari ya. Sudah Oh, tahu. kalau saya ada beberapa mapel yang udah mulai progres sih Pak di bulan ini sampai Januari Oh, atau Februari awal nanti. sudah ada yang ujian praktek. Iya, baru prosesnya karena kan drama musikal gitu. Jadi prosesnya agak panjang, jadi mulai dari bulan ini gitu. Gitu. Oke, kalau Tessa, misalkan, kamu mau didoakan apa? Kalau saya mungkin didoakan agar bisa dimudahkan dalam segala hal, entah itu pendidikan ataupun pertemanan juga, supaya saya bisa selalu ada di lingkungan yang positif, terus kesehatan. Sering sakit apa enggak? Tessa. Ini juga lagi sakit sih Pak. Apa? Sakit apa? Nggak tahu, kemarin habis lari, terus pulang-pulang tuh kan tidur. Mungkin salah posisi bantal ya. Jadi kepalanya yang sebelah sini tuh rasanya kayak kayak ditekan gitu. Iya, iya. Kita berdoa nanti untuk Tessa dimudahkan dalam pendidikannya, dalam pergaulan dia dengan teman-teman, juga kesehatan lebih baik. Niko, apa yang perlu didoakan? Eh, SNBT-nya sukses Pak tahun depan. Semoga S, SNBT SNBT sukses Pak. ya, SBMPTN sukses ya. Pokoknya ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ya sukses, kamu masuk sesuai yang dengan dicita-citakan. Apa cita-citanya masuk apa? Masuk apa ya Pak? Yang pasti perguruan tinggi negeri lah. Oh, Apa aja? lebih baik kalau tepat sasaran. Misalkan ingin di mana, jurusan apa gitu. Belum tahu ya. Belum Jurusan Pak. jurusannya apa kira-kira? Kamu minati? Jurusan pengennya sih sastra Inggris sih. Oh, sastra. Sastra. Di perguruan tinggi negeri yang memiliki sastra Inggris. Ya. Perlu ke Surabaya sekalian. Iya, itu berarti Sinta mendoakan Nelva untuk semua proses kelas 12 bisa diselesaikan dengan baik sampai nantinya masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian Nelva mendoakan Tessa untuk eh, dimudahkan dia dalam studinya, juga dalam pertemanan, tidak terbawa kebiasaan yang salah dan tetap positif pergaulannya juga diberikan kesehatan yang selalu baik supaya tidak terlalu sering sakit. Yang sekarang sakit pun juga Tuhan sembuhkan. Tessa doakan Niko untuk dia bisa masuk perguruan tinggi negeri. Nah, belum malah hilang Tessa. Terus, nah ini Tessa doakan Niko supaya dia bisa masuk perguruan tinggi negeri dengan baik dengan cita-cita sastra Inggris.
Niko mendoakan Kak Sinta untuk dia tidak terbawa pada pengaruh yang buruk dari lingkungan yang ada. Tidak salah, tetap bergaul tapi tidak salah dalam eh, menerima situasi-situasi yang ada. Tidak terbawa pada arus yang salah. Nanti Pak Denny akan berdoa untuk minta tolong mendoakan anak-anaknya semua. 110. Oke, dari Sinta mendoakan Neva, Neva mendoakan Tessa, Tessa nanti mendoakan Niko. Tessa nanti hilang lagi ya, langsung loncat ke Niko mendoakan Sinta. Nah, ini ada, Tessa sudah ada. Oke, silakan Sinta berdoa untuk Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan permohonan-permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami ya Bapak. Tuhan, saya mau berdoa untuk Nelva Tuhan, dalam pendidikannya, dia sedang kelas 12, menghadapi banyak ujian, ujian praktek, ujian untuk kelulusan Tuhan, kiranya Engkau permudah segala sesuatunya ya Bapak, dan nanti selanjutnya Tuhan, dia mau masuk ke perguruan tinggi, Engkau tempatkan di tempat terbaik menurut-Mu ya Bapak, agar apa yang dia cita-citakan Tuhan, bisa terwujud Tuhan dalam penyertaan-Mu ya Bapak. Engkau juga berkati kehidupannya sehari-hari Bapak, Engkau jauhkan dari segala hal-hal buruk ya Bapak, Engkau juga jagai keluarganya, Engkau jagai orang-orang terdekatnya ya Bapak, agar segalanya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. silakan. Tuhan, saya mau Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saya mau berdoa untuk Tessa Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Tessa, Engkau yang lancarkan dan permudahkan dalam setiap urusannya, di dalam pendidikan, dalam keluarganya, di dalam pertemanannya Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan atas Tessa dalam pergaulannya Tuhan, agar dia mengetahui mana yang baik dan buruk baginya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Niko berdoa buat Kak Sinta. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penggal hari ini. Tolong dengarkan doa kami ini ya Tuhan. Saya ingin mendoakan Kak Sinta. Tuhan Yesus berkati Kak Sinta ya Tuhan. Berkati dia di dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati supaya pekerjaannya lancar, dimudahkan, rezekinya lancar dalam pekerjaannya, dan tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk ya Tuhan. Dan semoga Kak Sinta tetap dalam pergaulan yang benar dan yang baik. Berkati supaya sehat selalu di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pak Denny silakan berdoa buat anak-anak semua. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah pilih Tuhan kegiatan dan kami berpanjang Tuhan ini bisa saling menguatkan ya. Seperti ini mau berdoa buat kita, buat Nelva, buat itu, dan juga buat Elsa, anak Tuhan percayakan untuk Auki tinggi dan biarlah kami satu berdoa buat setiap pergumulan dan setiap anak-anak ini Tuhan, biarlah pertemanan di dalam pergaulan mereka, biarlah Tuhan dan kita firman Tuhan yang dapatkan dia bisa pakai untuk bisa menghindar dari setiap pergaulan
kawan yang tidak baik. Dan saat ini juga ada anakmu yang itu penyertaan Tuhan di dalam cita-citanya. Bila mereka boleh persiapkan dengan luar biasa sesuai dengan cita-cita yang mulia di dalam setiap pribadi mereka. Mereka mau pilih lolos dalam seleksi untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Mereka tahu bahwa biaya untuk kebutuhan perguruan tinggi itu luar biasa ya. Saya percaya kan yang buka jalan, mereka boleh pelajari, mereka boleh taat akan engkau, dan mereka boleh rajin berdoa, dan mereka boleh rajin belajar, terus berlatih, tidak ada yang saya bagi sekolah. Dan juga ada ilmu yang saat ini di dalam segala hal, di kenyataan Tuhan, bagi tidak sakit di dalam akhirnya percaya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan. Dan terlebih buat hamba-Mu yang sudah berlelah, Tuhan percayakan pelayanan ini yang sama-sama dan kenyataan Tuhan kepada pagi ini, dan juga berkat-berkat hal yang luar biasa buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, tadi Niko tidak sempat didoakan sama Tessa, ya sudah didoakan sama Dani juga untuk segala sesuatunya. Oke, eh, saya Tessanya hilang. Karena Tessa sudah ada, saya buat ya. Kita akan tutup dengan saling mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Saya berikan kesempatan masing-masing. Dari saya ucapkan selamat Natal buat Sinta, Nova, Niko. Terima kasih selama ini belajar firman Tuhan. Kuat terus di dalam imanmu di masa muda. Tuhan kiranya pakai kalian lebih dan lebih lagi. Ingat, jaga iman kalian. Selalu saya ingatkan, jaga iman kalian. Karena masa-masa ini banyak orang runtuh imannya, meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena dunia. Dunia itu bisa jadi karena tertarik oleh orang-orang tertentu, tertarik karena kedudukan, tertarik karena harta, dia kehilangan iman. Jaga iman kalian. Jadikan Natal ini adalah momen kita tetap kuat mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Denny yang mendukung kita hari ini. Puji Tuhan. Sinta, silakan sampaikan selamat Natal untuk kita semua di sini. Bentar Pak, lagi berisik. Oh, berisik. Nerva dulu. Silakan. Selamat Natal buat kita semua, Kak Sinta, Pak Oki, Niko, dan Pak Denny. Semoga di Natal ini kita semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Niko. Selamat Natal untuk kita semua, untuk Pak Oki, Kak Sinta, Pak Denny, terus Nelpa. Semoga Natal tahun ini bisa berkesan, terus bisa memorable, yang pasti susah untuk dilupakan. Ya, selamat tahun baru juga. Luar biasa. Terima kasih, Niko. Kak Cinta, silakan. Selamat Natal buat semuanya. Semoga kasih dan sukacita Natal nyata dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Iya, oke. Sebentar sebelum saya tutup, saya akan foto. Ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, Puji Tuhan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sinta, Niko, Nelva, juga Denny, Tessa yang tidak bisa masuk lagi keluar dengan sendirinya.
mungkin ada masalah di jaringan. Kita sampai bertemu belajar firman Tuhan lagi Januari minggu pertama. Kita buruk dulu selama 2 minggu ke depan, karena kita tentu akan mempersiapkan Natal masing-masing di tempat kita. Tuhan berkati. Terima kasih, saya akan tutup. Makasih Pak Oki, makasih Pak Tim. Pak Oki, terima kasih. Terima kasih Pak.